Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Sri Lestari dari kelas 4A. Di sini saya akan mereview sebuah artikel dari jurnal Plus Minus, Jurnal Pendidikan Matematika. Artikel ini berjudul Media Google Classroom Berbantuan WhatsApp Terhadap Hasil Belajar Siswa MTS. Artikel ini ditulis oleh Saida Amalia dan diterbitkan pada tahun 2022 dengan volume kedua nomor 2 dengan halaman 211 sampai 220. Untuk link web artikel itu sendiri dapat teman-teman akses melalui link berikut ini. Kemudian untuk doi-nya dapat teman-teman akses juga melalui link ini. Untuk jurnal Plus Minus sendiri itu belum memiliki akreditasi atau belum terakreditasi. Selanjutnya untuk efektivitas judul, artikel ini sudah terdiri dari 11 kata, artinya tidak melebihi 15 kata. Kemudian untuk pada artikel tersebut pada judulnya tidak menggunakan singkatan. Selanjutnya pada bagian abstrak terdapat inti masalah, di mana inti masalahnya yaitu penggunaan media pembelajaran Google Classroom dengan menggunakan WhatsApp sebagai aplikasi penunjang yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Tsanawiyah. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan besar pengaruh media pembelajaran Google Classroom berbantuan WhatsApp terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Ngreco Kandat Kediri. Untuk subjek penelitian, di mana populasi penelitian ini yaitu siswa kelas 7 sebanyak 120 siswa. Kemudian sampel dari penelitiannya itu yaitu kelas 7B dan kelas 7A sebanyak 42 siswa. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif jenis eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya melalui tes hasil belajar siswa. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan uji T dengan bantuan SPSS 26.0. Pada artikel ini tidak terdapat gambar ataupun persamaan. Pada artikel ini hanya terdapat tabel, di mana tabel sudah cukup baik, tidak terlalu kecil dan dapat dibaca. Kemudian pada tabel juga disertai narasi singkat sebelum tabel tersebut. Kemudian untuk banyak kata yang terdiri di abstrak ini ada 165 kata. Artinya tidak melebihi dari 250 kata. Kemudian untuk bahasa abstrak yang digunakan juga berbeda dengan isi artikel. Selanjutnya pada bagian kata kunci di sini sesuai dengan abstrak, kemudian terdiri dari 3 kata, di mana kata kuncinya yang pertama yaitu media Google Classroom berbantuan WhatsApp, yang kedua hasil belajar matematika, dan yang ketiga siswa Madrasah Tsanawiyah. Pada artikel ini tidak terdapat gambar ataupun persamaan. Pada artikel ini hanya terdapat tabel, di mana tabel sudah cukup baik, tidak terlalu kecil dan dapat dibaca. Kemudian pada tabel juga disertai narasi singkat sebelum tabel tersebut. Untuk penggunaan istilah dan kebahasaan, artikel ini sudah sesuai dengan KBBI. Kemudian tidak terdapat pula singkatan-singkatan yang belum umum. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, artikel ini menguraikan ketertarikan tentang mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan suatu permasalahan terkait kurangnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK secara maksimal di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Ngreco Kandat Kediri. Kemudian guru juga kurang mengetahui tentang media pembelajaran yang banyak digunakan pada masa ini yaitu Google Classroom itu sendiri. Kemudian pada artikel ini juga membandingkan kondisi yang ideal dan kondisi yang terjadi saat ini, kemudian juga mengungkapkan tentang masalah penelitian, di mana berdasarkan hasil observasi peneliti dengan guru kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Ngreco Kandat Kediri terkait pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah, dihasilkan bahwa Madrasah Tsanawiyah ini memiliki fasilitas penunjang pembelajaran seperti LCD, proyektor, jaringan WiFi yang lancar, dan laboratorium komputer. Namun dalam proses pembelajaran, guru lebih sering memanfaatkan media seperti buku paket dan PowerPoint.
Untuk kecukupan state of the art, di mana diperoleh informasi bahwa sekolah yang dipilih oleh peneliti ini belum pernah menggunakan media pembelajaran Google Classroom dalam pembelajaran dan belum pernah ada yang meneliti terkait keefektifan media pembelajaran Google Classroom terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk kejelasan gap analysis, jelas di mana dalam penelitian ini peneliti melakukan identifikasi di situasi saat ini, situasi masa depan, kesenjangan, serta identifikasi solusi. Untuk letak kebaruan dalam penelitian ini, untuk membantu komunikasi selama pembelajaran, peneliti menggunakan bantuan dari aplikasi WhatsApp. Kemudian studi literatur tentang teori utama sudah ada, mengajukan pertanyaan penelitian juga sudah ada. Kemudian kejelasan tujuan penelitian, yaitu di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan penggunaan media pembelajaran Google Classroom dengan menggunakan aplikasi penunjang yaitu WhatsApp. Selanjutnya untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Kemudian untuk teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling. Untuk subjek penelitian, di mana populasi penelitian ini yaitu siswa kelas 7 MTS Miftahul Huda Ngereco Kandat Kediri sebanyak 120 siswa. Sampel dari penelitian ini yaitu kelas 7A sebagai kelas kontrol dan kelas 7B sebagai kelas eksperimen sebanyak 42 siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya diungkap secara lengkap namun tidak dengan bentuk instrumennya, di mana metode pengumpulan data melalui tes hasil belajar siswa namun tidak diungkap secara lengkap beserta bentuk instrumennya. Kemudian untuk teknis analisis data dijelaskan, di mana teknik analisis data ini menggunakan uji T dengan bantuan SPSS 26.0. Yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan uji T, tes dan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa media pembelajaran Google Classroom berbantuan WhatsApp ini memberikan dampak yang positif bagi hasil belajar siswa. Kemudian berdasarkan perhitungan uji efek size, besarnya pengaruh media Google Classroom berbantuan WhatsApp terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 di MTS Miftahul Huda Ngereco Kandat Kediri didapatkan hasil belajar sebesar 1,92 atau dengan persentase yaitu 97,1%. Selanjutnya yaitu penutup, di mana informasi tentang kesimpulan dan semua jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan tersedia di sini. Kemudian yang pertama hasilnya yaitu ada pengaruh yang signifikan penggunaan media Google Classroom berbantuan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa. Kemudian besar pengaruhnya yaitu 1,04 dengan persentase yaitu 97,1%. Selanjutnya di sini letak kontribusi peneliti yaitu sebagai peneliti, dan penelitian ini juga sebelumnya sudah ada dan penelitian ini sudah selesai. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka, gaya sitasi yang digunakan yaitu apa, kemudian penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan abjad, kemudian nisbah sumber acuan primernya sebesar 54,16%, kemudian derajat kemutahirannya 97,91% sudah sangat baik. Kemudian untuk banyaknya referensi yaitu 48 referensi. Selanjutnya untuk point of view, di mana sistematika penulisan cukup tersusun dengan baik dan jelas, mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Kemudian letak kelemahan dari penelitian ini sendiri tidak adanya interpretasi penafsiran temuan sesuai fakta di lapangan, kemudian tidak adanya hasil temuan penelitian diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada, kemudian juga tidak memunculkan teori-teori baru dan modifikasi teori yang telah ada. Secara umum terhadap artikel ini, sebaiknya dalam penyusunan jurnal artikel ini diharapkan dapat sesuai dengan kaidah penulisan jurnal itu sendiri. Baik, mungkin itu saja review artikel dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.